Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo meninjau persiapan Garuda Wisnu Kencana Cultural Park jelang dikunjungi pada field trip delegasi Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi, digital, dan kreatif ini akan memperkenalkan GWK sebagai salah satu destinasi wisata yang turut melestarikan budaya lokal dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan budayanya. Saat ini, GWK Cultural Park juga sedang ditata sebagai venue utama jamuan makan malam para kepala negara dan delegasi KTT G20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Jadi perbaikan di beberapa titik itu kita lakukan, terutama area-area yang menyulitkan Presiden akses untuk jalan gitu loh, seperti tangga yang terlalu tinggi, tangga yang terlalu curam, terus juga area yang tertutup, tembok yang tertutup, itu akan kita renovasi. Patung GWK yang menjulang dengan total ketinggian 121 meter berdiri di atas sebuah bangunan pedestal setinggi 46 meter serta bentang sayap mencapai lebar 64 meter. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ratusan ulama, habib, dan pemuda Islam Indonesia yang tergabung dalam Ijtima Ulama Banten mendukung Menparekraf Sandiaga Uno menjadi Presiden 2024. Termasuk ulama karismatik, pimpinan Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang. Mohon maju, jangan mundur. Sekian himbauan dari saya. Saya mengajak umat Islam se-Indonesia untuk mendukung Pak Sandi jadi presiden yang akan datang. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Ulum Pandeglang juga menilai Sandiaga sebagai sosok yang baik dan mendoakan Sandi menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 mendatang. Ya, kita doakan ya yang bareng-bareng, semoga itu lancar gitu ya. Insya Allah bagus, insya Allah. Kita ini supaya mimpinnya tuh jujur gitu ya, sayang sama rakyat. Dalam kegiatan ini, Sandiaga turut hadir melalui virtual. Sandiaga menyapa para ulama, habib, dan pemuda Islam sebanten yang telah mendukungnya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution berlanjut ke jalur hukum dan sudah kembali bergabung bersama kami Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim. Selamat sore Bang Rasman, langsung saja singkat saja karena durasi kita sangat terbatas. Tanggapan Anda dilaporkan balik oleh Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik. Baik, terima kasih. Pertama saya mohon maaf, saya ini orang yang sangat setia dengan iNews dan saya tadi diberitahu ada Farhad, tapi saya tidak tahu kalau Farhad itu nggak ada legal standing, kedudukan hukumnya itu apakah dia sebagai kuasa hukum atau tidak. Karena saya nggak mau memberi panggung bagi orang yang nggak jelas gitu. Yang kedua, saya langsung saja, ini bukti laporan kami ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi kita sudah melaporkan Saudara Hotman Paris Hutapea tentang dugaan pelecehan seksual ya, baik verbal maupun non verbal. Itu tanggal 25 Mei 2022. Kemudian akan menyusul 2 laporan lagi terkait dengan berita bohong dan pencemaran nama baik. Di mana nanti saja tempatnya. Kemudian laporan Saudara Hotman Paris terhadap kami, dalam hal ini saya dengan Saudara Iklim Hakim yang di sebelah saya sekarang, itu kita hadapi dengan enjoy. Dan terutama terhadap saya siap menghadapi dia, tapi dia harus baca undang-undang advokat. Sedangkan terhadap dengan klien saya, kita siap supaya masalah ini terbuka secara terang benderang. Hotman Paris baru tadi kita simpan dalam bentuk flash disk, dia sudah berbohong. Mengatakan bahwa dia itu marah, Saudara Iklim Hakim tidak diundang launching mobil Lamborghini yang 12 miliar katanya itu. Kemudian katanya nggak levelnya saya, ada yang cerita mungkin kekayaannya. Bilang sama Hotman Paris, ya, minggu ini mau nggak dia taruhan saya beli itu Lamborghini yang 12 miliar itu cash, tapi kalau uang saya ada, kasih Lamborghini sama saya. Tapi kalau tidak, uang saya sama dia. Ya, jadi jangan bilang-bilang saya ini pengacara baru terus dia merasa dia hebat. Tak
Kasus apa yang dia pegang 5 tahun terakhir? Bandingkan dengan kasus yang saya tangani. Yang kedua, saya ini petarung. Kami itu siap buka-bukaan. Dengan demikian dia buat laporan, kami buat laporan. Maka inilah ranah bagi kami untuk membuka bagaimana percakapan Hotman Paris dengan Iklim Hakim, bagaimana perlakuan Hotman Paris di apartemen, di mobil, di salah satu klub terhadap Iklim Hakim. Nanti kita buka. Ada ahli IT. Emang saya kasih kalian satu gambaran ya. Misalnya ada kasus pembunuhan. Apakah harus ada saksi di situ? Yang harus dilihat itu kan rangkaian peristiwanya. Nanti kan ada percakapan di sini. Maka ketika hal itu saya buka di Bareskrim, pihak Mabes itu ketawa dan kaget. Loh, seperti ini ya? Makanya kita langsung buat. Nah, saya nggak mau bilang siapa dan siapa. Yang penting bagi saya adalah kasus ini jalan, laporan kami jalan, dan kita lihat Hotman Paris seperti apa. Cuma ingat, Hotman, kamu nggak usah merendah-rendahkan orang. Mengatakan dia nggak level saya lah, dia inilah, dia kau 36 tahun. Baik. Benar, tapi kau nggak tahu kalau saya ini 10 tahun DPRD. Saya wakil ketua perguruan tinggi, wakil rektor. Saya dosen 20 tahun, lulusan luar negeri. Kau hebat apa? Dan aku umur 50, kau 62 tahun. Baik. Seumur saya ini kau seperti apa? Seumur saya dulu, waktu saya DPRD kau seperti apa? Gitu. Baik. Jadi masalah bagi kami sekarang adalah persoalan Iklim Hakim adalah saya akan harapkan ini menjadi pembuka tabir sekaligus gunung es untuk Bang Rasman, terima kasih banyak atas waktunya. Sayang sekali durasi kita terbatas. Kita pantau terus nanti kelanjutan proses hukumnya seperti apa. Terima kasih Bang Rasman Arif Nasution sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.